Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Arang di sini terlihat bersiap di posisinya untuk menembaki bos. Sun U pun sudah terlihat mulai kewalahan menghindari serangan-serangan dari bos itu. Dalam benaknya Sun U berkata, karakteristiknya adalah kecepatan dan juga ia memiliki tendangan yang sangat kuat. Apa hanya kakinya saja yang kuat? Tiba-tiba Sun U berhasil menghindari serangan tendangan bos. Hal itu juga membuatnya sangat terkejut. Ya, tapi Sun U masih kalah cepat ya dari si bos. Pada akhirnya Sun U terkena tendangan dan terlempar jauh ke belakang. Aku akan mengakhirinya dengan tendangan mautku, ucap dari bos itu. Dan tentu saja Arang langsung bertindak tepat sebelum bos itu meluncurkan tendangannya. Arang mulai menembaki ke arahnya dan untungnya ia dapat mengenai bagian tubuh bos itu. Bos itu akhirnya menghindari tembakan-tembakan dari Arang dan Sun U pun kali ini masih selamat. Dasar sialan, dia malah membuat keributan. Baiklah kalau begitu, kurasa pemanasanku barusan sudah cukup. Aku harus menghabisi tikus kecil itu dahulu, ucap dari bos sambil berlari ke arah bangunan tempat Arang berada. Sontak saja Arang pun menjadi panik melihat bos itu mengincarnya. Setelah bos sampai di depan gedung, bos itu sudah mengetahui Arang berada di atap. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengambil posisi untuk melompat. Dan akhirnya ia berhasil meloncat ke atap gedung. Apa nggak kena mental ya si Arang? Dalam hitungan detik, bos itu langsung menyerang Arang. Tapi untungnya saja, Arang kali ini masih bisa menghindari serangannya. Dengan cepat, Arang kemudian mengganti senjatanya. Jangan mendekat, teriak dari Arang. Arang pun mulai menembaki bos itu. Tapi dengan begitu mudahnya, bos itu dapat menghindari serangan dari Arang. Kali ini Arang benar-benar gak ada harapan ya untuk menang tanpa pistol sebelumnya. Tiba-tiba saja bos itu sudah berada tepat di depan Arang. Halo tikus kecil, salam dariku. Kenapa kau diam saja? Lanjutkanlah tembakanmu, ucap bos itu sambil tersenyum jahat. Meskipun dalam jarak sedekat itu, bos itu bahkan dapat menangkap anak panah dari senjata Arang. Mainan seperti ini tidak akan mengaruh untukku, ucap santai dari bos itu. Arang yang semakin terpojokan mulai kehabisan akal untuk melawan bos itu. Sedangkan ia sudah kehabisan senjatanya. Bos pun berhasil menusuk Arang dan buat menjerit kesakitan. Di sini kelihatan ya guys, Arang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pun hanya bisa berpasrah diri. Saat bos itu hendak menghabisi Arang, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah belakangnya. Dan ternyata Sun U pun datang di waktu yang tepat. Arang, apa kau sudah lama menunggu? Badanmu masih utuh semua kan? Semua bawahan-bawahanmu telah gugur. Dan hanya kau yang tersisa sekarang. Orang-orang tak berguna seperti mereka itu mudah dicari. Aku tak masalah dengan itu. Tapi sebagai gantinya, aku akan menikmati pesta besar malam ini. Karena bos itu mengalihkan perhatiannya dan melepaskan Arang. Arang pun menggunakan kesempatannya untuk menyerang bos itu. Rasakan ini sebagai gantinya, ucap dari Arang dengan kesal. Sun U lalu mulai berlari ke arah bos dan hendak menyerangnya dengan pedang. Dan ia berhasil melukai kaki bos itu.
Sayang sekali, kaki kebanggaanmu hilang, ucap sarkas dari Son U. Belum selesai sampai di situ, Son U berhasil menyerang lagi bagian tubuh belakang dari bos itu. Nah, di sini si bos udah nggak dapat ya melakukan pergerakan apa-apa. Dan akhirnya ia kalah dalam pertarungan. Bagus, habisi metahuman itu dan ambil kekuatannya. Terdengar lagi suara yang sama yang Son U dengar saat insiden di rumah sakit. Dan saat ia juga bersentuhan dengan Mini. Tak lama kemudian, Son U pun menyerap kekuatan dari bos dan ia mulai kehilangan kesadarannya. Saat Son U terbangun, ia mendapati dirinya telah berada di dalam sebuah mobil. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Gumam dari Son U. Kak, apa kau sudah bangun? Tadi tiba-tiba kau pingsan. Itu membuatku takut. Tapi aku langsung membawamu dan menemukan mobil ini, ucap dari Arang. Arang pun masuk ke dalam mobil dan berniat untuk menyetir. Son U yang gak yakin dengan skill mengemudinya Arang. Ia bertanya, "Hei bocah, apa kau tahu cara mengemudi?" "Ya, tenang saja kak. Aku sering menyetir mobil yang sudah ditinggalkan," jawab Arang dengan santuy. Son U dan Arang pun akhirnya kembali ke tempat-tempat perlindungan Mokdong. Saat mereka sudah dekat dengan markas, tiba-tiba mereka melihat sebuah sinyal suar. "Bukannya itu ke arah tempat perlindungan Mokdong?" tanya dari Son U. "Ya, kau benar. Itu adalah tempat perlindungan dan warna dari suar itu." Scene langsung berpindah dan memperlihatkan keadaan di tempat perlindungan. Salah satu bawahan dari Reina datang dengan perasaan yang panik. Ia mengatakan kalau banyak binatang iblis berkerumun seolah-olah terjadi gempa bumi. Ia pun kemudian menuntun Reina untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar. Mini yang ikut terlihat ketakutan dengan apa yang ia lihat. Dan benar saja, para monster itu terlihat sedang melarikan diri dari sesuatu. Reina kemudian mencari-cari sumber yang menyebabkan para monster itu lari ketakutan. Ketika ia melihat ke arah langit, Reina pun mendapati seekor monster iblis terbang yang membawa senjata Grim Reaper. Melihat kehadiran iblis itu membuat Reina langsung keringat dingin. Apa yang dilakukan iblis yang sudah pergi selama bertahun-tahun di sini? Ucap Reina sambil gemetaran. Penampilan yang menyerupai iblis, seekor makhluk yang merupakan mimpi buruk semua orang. Makhluk itu dapat memusnahkan seluruh pasukan negara hanya dengan kepakan sayapnya. Binatang iblis kelas S, Belkis, ucap Reina menjelaskan. Belkis itu pun mulai mengayunkan senjatanya, pertanda akan melakukan penyerangan. Wah, gila ya, serangannya nggak nanggung-nanggung. Langsung satu gedung itu dihancurkan dengan sekali kibasan senjata. Kembali lagi ke Son U dan Arang. Di sini Arang menjelaskan kalau suar itu adalah sinyal paling bahaya. Son U pun mengatakan jika sinyal itu menunjukkan iblis kelas atas menengah, maka ia bisa menolong mereka. Tapi sinyal suar itu berwarna merah. Itu artinya binatang iblis yang melampaui kelas menengah, bukan? Tanya dari Son U. Arang pun menjelaskan jika sinyal suar warna merah, itu artinya monster kelas bencana telah muncul. Dan itu adalah pertanda kalau mereka harus lari tanpa melihat ke belakang sedikit pun. Son U kemudian berusaha untuk menghentikan mobilnya. Son U berpikir dengan logis kalau akan membahayakan keselamatan mereka jika mereka memaksakan pergi ke tempat perlindungan. Meskipun begitu, Arang kekeh untuk harus pergi ke sana. Kita harus pergi ke sana meskipun jika hanya untuk menyelamatkan satu orang, ucap dari Arang. Tak lama kemudian, mobil mereka pun mulai diserbu dengan monster-monster yang tengah melarikan diri. Hingga akhirnya salah satu monster menabrak mobil mereka dan menjungkir balikan mobil itu. Sialan, sudah berapa lama aku pingsan?
Dan di mana si Arang? Apa dia berjalan ke tempat perlindungan? Sun Woo kemudian membalikan mobil itu dan beranjak pergi dari sana. Jangan salahkan aku, Arang. Di wilderness ini, kelangsungan hidupku adalah prioritas utama. Pertama-tama, aku harus memberitahu distrik 17 mengenai ini, ucap dari Sun Woo. Hanya saja, saat ia beranjak pergi dari Mokdong, ia teringat dengan orang-orang yang berada di tempat perlindungan. Ia juga mengingat mengenai Minnie dan Reina. Ingatan-ingatan itulah yang akhirnya membuat Sun Woo ragu untuk pergi ke distrik 17 dan mulai memahami kembali perkataan dari Arang yang kekeh untuk pergi memeriksa tempat perlindungan. Scene pun telah berpindah. Di sini Arang telah sampai di tempat perlindungan. Dan ia pun syok bukan main melihat apa yang telah terjadi kepada orang-orang di sini. Seluruh orang yang ada di tempat perlindungan mati begitu saja. Bahkan pemimpin dari mereka, Reina, telah tumbang. "Reina, kumohon bangunlah," teriak dari Arang. Tiba-tiba saja badan Arang merinding. Dan ia akhirnya menyadari kalau monster iblis itu masih ada di sana. Melihat sosok iblis itu, wajah Arang udah gak karuan lagi. Saking takutnya, ia bahkan sampai gak bisa bergerak sedikit pun. Monster itu kemudian mendekati Arang. Sebelum monster itu melakukan sesuatu ke Arang, terdengar suara yang mengalihkan perhatiannya. Selain suara, dari atas langit juga muncul sebuah portal. Monster itu pun akhirnya pergi meninggalkan Arang dan menuju ke portal itu. Wah, untung banget ya si Arang masih bisa selamat, bahkan saat ia udah bertatap-tatapan sama monster kelas S. Aku tak tahu apa yang telah terjadi. Tapi untungnya aku selamat, ucap Arang dengan penuh rasa syukur. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya dan mengecek reruntuhan bangunan itu untuk memastikan apakah ada yang masih selamat. Semuanya sudah gugur, gumam dari Arang. Tiba-tiba, Arang teringat dengan Minnie. Selama ini ia masih belum melihat tubuh Minnie di mana-mana. Jadi masih ada harapan untuk menemukannya hidup-hidup. Ia kemudian menemukan sebuah kulkas. Anehnya, dari kulkas itu adalah makanan yang ada di dalam tiba-tiba berada di luar kulkas dan tersusun. Arang pun membuka pintu kulkas itu dan benar saja Minnie ternyata masih hidup. Cocok banget ya namanya Minnie, dia bisa nyempil di dalam kulkas. Minnie kemudian langsung memeluk Arang dengan penuh ketakutan. Akhirnya Arang dan Minnie pun keluar dari runtuhan gedung. Sesampainya di luar, ternyata Sun Woo yang awalnya memutuskan untuk pergi ke distrik 17 akhirnya memutar balik dan menunggu kehadiran dari Arang. "Aku bersyukur kalian masih selamat," ucap dari Sun Woo. Oke, jadi segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Di next part kita bakal melihat ya tim yang akan dibentuk oleh Sun Woo sebagai seorang metahuman. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!